perkenalkan, nama saya Nala Fitria Pasaribu dengan NIM C2401221025 dari kelompok 2 dengan asisten praktikum yaitu Kak Berlian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengosongan isi lambung dan juga kecernaan secara in vitro dan in vivo dari mata kuliah fisiologi hewan air. Berikut videonya. Berikut merupakan infografis yang telah saya buat. Nah, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama ialah pengertian dari laju pengosongan lambung. Laju pengosongan lambung adalah waktu yang dibutuhkan oleh benih ikan untuk mengosongkan isi lambungnya. Selanjutnya, ada faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan atau bobot isi material lambung serta nilai ISC. Nah, yang pertama ada pencemaran lingkungan. Jika lingkungan hidup ikan tercemar oleh limbah industri, pestisida atau bahan kimia lainnya, ikan bisa mengonsumsi atau terpapar zat-zat beracun yang dapat mengganggu metabolisme dan kesehatan mereka, sehingga menyebabkan penurunan bobot isi material lambung. Yang kedua, ada kualitas pakan yang buruk. Jika pakan yang dimakan tidak seimbang nutrisinya atau terkontaminasi, maka akan menyebabkan penurunan kondisi kesehatan ikan. Kekurangan nutrisi atau toksin dalam pakan bisa mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme, dan stabilitas pencernaan ikan sehingga mempengaruhi bobot isi material lambung dan nilai ESC. Yang ketiga ada penyakit. Nah, ini bisa berupa infeksi bakteri, virus, parasit, atau penyakit lainnya yang dapat mengganggu kesehatan pencernaan ikan. Penyakit ini bisa menyebabkan gangguan dalam penyerapan nutrisi dan pencernaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi bobot isi material lambung dan nilai ISC. Selain itu, ada juga kondisi genetik. Beberapa spesies ikan mungkin memiliki kecenderungan genetik terhadap masalah pencernaan atau penyerapan nutrisi yang dapat menyebabkan penurunan bobot isi material lambung dan nilai ISC. Selain itu, ada juga kualitas air yang buruk. pH air yang tidak stabil, kualitas air yang buruk, atau keberadaan logam berat dalam air juga dapat mempengaruhi kesehatan ikan dan kemampuan mereka untuk mencerna pakan dengan yang baik. Selanjutnya, apakah bobot isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC pada ikan saling berhubungan? Jawabannya ialah iya, karena hubungan antara bobot isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC pada ikan mencerminkan kesehatan, pencernaan, dan kinerja metabolisme ikan dalam budidaya. Peningkatan bobot lambung dan bobot isi lambung dapat mengindikasikan konsumsi pakan yang berlebihan atau tidak efisien yang dapat menyebabkan penurunan ISC jika pencernaan terganggu. Pemantauan dan analisis terhadap ketiga parameter ini penting untuk memahami kondisi kesehatan ikan dan kinerja sistem pencernaan mereka dalam lingkungan budidaya perikanan. Nah, selanjutnya adalah pengosongan isi lambung pada ukuran ikan yang berbeda dan suhu berbeda, dan kecepatan pengosongan isi lambung pada ukuran ikan berbeda dan suhu berbeda. Nah, di situ menurut Kasimudin et al. 2021, pada suhu yang lebih tinggi waktu pengosongan isi lambung menjadi lebih singkat karena terjadi peningkatan aktivitas enzim pencernaan ikan. Sedangkan ikan yang lebih besar memiliki pengosongan lambung yang lebih lambat. Sementara suhu air yang optimal meningkatkan laju metabolisme ikan. Tetapi perubahan suhu yang ekstrim dapat mengganggu pencernaan. Nah, perbandingan kecepatan pengosongan isi lambung pada ukuran ikan yang berbeda dan suhu yang berbeda adalah pertama, ukuran ikan berpengaruh terhadap kecepatan pengosongan lambung, di mana semakin besar ukuran ikan, semakin lambat pula pengosongan lambungnya. Ini disebabkan oleh kapasitas lambung yang lebih besar pada ikan yang lebih besar, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna makanan dengan baik. Kedua, suhu air juga mempengaruhi kecepatan pengosongan lambung. Dengan peningkatan suhu air yang optimal meningkatkan laju metabolisme ikan
yang pada gilirannya dapat meningkatkan laju pengosongan lambung. Namun, perubahan suhu yang ekstrim dapat mengganggu proses pencernaan dan mengakibatkan pengosongan lambung yang tidak efisien. Kesimpulannya, perbedaan ukuran dan suhu ikan dapat mempengaruhi kecepatan pengosongan lambung yang berdampak pada proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pada ikan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang baru, kecernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Kecernaan pakan secara in vivo adalah proses pencernaan pakan yang diamati di dalam tubuh organisme hidup. Sementara kecernaan pakan secara in vitro adalah proses pencernaan pakan yang diamati di luar tubuh organisme. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan pakan secara in vivo dan in vitro, meliputi jenis dan kualitas pakan. Nah, komposisi nutrisi dan tekstur pakan akan mempengaruhi seberapa baik pakan tersebut dicerna dan diserap oleh organisme. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu air, kualitas air, dan kondisi lingkungan juga turut berperan dalam mengatur tingkat aktivitas pencernaan dan metabolisme organisme. Di samping itu, faktor fisiologi seperti kesehatan organisme, tingkat stres, dan status reproduksi juga dapat mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Sementara dalam kondisi in vitro di luar tubuh organisme, model pencernaan yang digunakan menjadi kunci penting. Dan kondisi model in vitro seperti komposisi media pencernaan buatan, konsentrasi enzim pencernaan, dan keberadaan mikroorganisme mempengaruhi akurasi simulasi proses pencernaan. Selain itu, pengaturan suhu dan pH dalam kondisi in vitro juga dapat mempengaruhi aktivitas enzim pencernaan dan kestabilan nutrisi dalam pakan. Lama waktu inkubasi dalam model in vitro juga turut mempengaruhi tingkat kecernaan pakan yang diamati. Dengan demikian, faktor-faktor ini penting untuk meningkatkan efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi baik dalam kondisi in vivo maupun in vitro. Selanjutnya adalah contoh enzim pencernaan. Nah, yang pertama adalah enzim pankreas. Adalah enzim yang diproduksi oleh kelenjar pankreas ikan. Ini termasuk amilase, lipase, dan tripsin yang membantu dalam pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, selanjutnya ada enzim papain dan bromelin. Adalah enzim proteolitik atau pemecah protein. Nah, mereka membantu dalam pencernaan protein dengan memecah ikatan peptida. Nah, yang terakhir adalah enzim pepsin. Enzim pepsin adalah enzim proteolitik yang diproduksi oleh sel-sel lambung ikan. Ini berperan penting dalam pencernaan protein dengan mengubah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Nah, sekian merupakan pemaparan singkat saya tentang infografis yang telah saya buat mengenai pengosongan isi lambung ikan dan kecernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.